2021. Upacara sembahyang King Hoping ini selalu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga agama Konghucu, juga oleh kelenteng-kelenteng dan sebagai perkumpulan yang berbasis Tionghoa. Perlu diketahui umat Konghucu dalam setahun melakukan 3 kali persembahyangan kepada leluhurnya, yaitu saat menjelang malam tahun baru Imlek, saat Jingbing atau sembahyang sarana 5 April, dan saat pertengahan bulan 7 Imlek. Dalam legenda dikisahkan pada bulan 7 Imlek pintu akhirat dibuka. Para arwah diberikan kesempatan untuk turun ke dunia menengok famili dan keluarganya. Maka untuk menyambut kehadiran mereka, masyarakat Tionghoa diwajibkan melakukan sembahyang pengenangan dan penghormatan kepada mereka. Sedangkan di akhir Jigwe, sebelum para arwah kembali ke alamnya, diadakan lagi upacara King Hoping untuk menghormati mereka seakan mengantar mereka segera kembali. Dipercaya bahwa sembahyang King Hoping adalah merupakan sebuah rekomendasi bagi para arwah, atau setidaknya rasa simpati manusia yang masih hidup kepada mereka yang telah meninggal. Nabi Konghucu juga mengajarkan agar kita memperlakukan mereka yang telah tiada atau meninggal seakan orang yang hidup. Kata seakan tidak berarti sama, karena yang meninggal itu dahulu pernah menjadi orang hidup. Maka pengalaman atau jasa-jasanya sebagai manusia, khususnya untuk keluarga, seharusnya tidak dapat atau tidak boleh dilupakan. Dalam melaksanakan upacara King Hoping, saat kita bersembahyang serta memberikan sesajian berupa makan dan minum, maknanya adalah untuk mengenang seolah-olah kita memperlakukan seperti saat mereka masih hidup. Maka suasana ketulusan, hormat, dan hikmat dalam sembahyang ini harus kita ciptakan. Nabi Konghucu bersabda, saat bersembahyang kepada leluhur, perlakukanlah seolah mereka masih hidup. Melakukan sembahyang kepada leluhur tidak berarti mendewa-dewakan dan mempertahankan pemujaan kepada leluhur, sama sekali tidak. Namun maksud dan maknanya adalah mengingatkan agar manusia tidak lupa akan sejarahnya atau asal-usulnya, tidak melupakan budi, jasa, dan kasih dari leluhurnya. Ingatlah, sebelum kita mengenal orang lain, mengenal Tuhan, maka orang tua dan para leluhurlah manusia pertama yang kita kenal. Dari mereka kita mendapatkan segala di dunia ini. Dari mereka pula kita dapat menoleh kesuksesan hidup. Maka kalau setelah mereka tiada, lalu kita melupakannya, tak mau lagi bersembahyang kepada mereka, tak mau lagi mengenangnya, pantaskah kita disebut sebagai anak yang berbakti? Di dalam agama Konghucu, semua itu diatur dengan rapi dan teliti. Karena sembahyang adalah merupakan bagian dari kesusilaan. Dalam upacara ini, sesaji yang dihidangkan memang terkadang amat banyak, karena semuanya berpartisipasi banyaknya masyarakat yang memberikan sesajian tersebut. Dengan dibacakan doa, seolah-olah para arwah diundang untuk menerima dan menikmati sesajian itu. Menurut cerita saat King Hoping, para arwah diberikan kebebasan untuk menikmati sesaji, tanpa harus diberikan beban apapun oleh para peserta upacara. Karena tujuan upacara ini memang untuk meringankan beban mereka. Kalau misalnya para arwah itu mendapatkan kesulitan, maka dengan adanya doa atau upacara sembahyang tersebut, mungkin dapat kita sedikit membantu untuk mengatasi atau meringankan masalah mereka. Itulah wujud simpati manusia yang masih hidup kepada mereka yang telah tiada. Upacara sembahyang King Hoping merupakan suatu bentuk pendidikan etika moral kepada umat Konghucu khususnya, agar selalu bersedia membantu orang lain yang meninggal, dibantu apalagi untuk yang masih hidup. Dan bukankah untuk membantu yang masih hidup seharusnya lebih mudah? Karena apapun kesulitan mereka jelas dapat diketahui, dilihat, dan dirasakan sesama manusia yang masih hidup. Dalam dunia modern seperti sekarang, justru orang harus diingatkan kembali adanya subsistem spiritualitas untuk lewat berbagai upacara spiritual. Misalnya seperti sembahyang King Hoping, sembahyang Jingbing, dan lain sebagainya.
Maka dengan melakukan upacara sembahyang yang tepat dan sesuai waktu yang ditentukan serta mengajak orang untuk mengikuti dan menyaksikannya akan menyadarkan kembali kepada masyarakat betapa berbakti itu penting dan leluhur sebagai wujud pengenangan serta penghormatan manusia kepada para leluhurnya yang dahulunya pasti pernah berjasa kepada kita semua. Dengan cara ini, seharusnya semua orang, khususnya generasi muda, diingatkan untuk tidak pernah melupakan para leluhurnya. Karena tanpa mereka, kita semua tak mungkin ada di dunia ini. Maka menghormat dan bersembahyang kepada leluhur wajib untuk kita laksanakan. Nabi Konghucu bersabda, yang dinamakan berbakti adalah kemampuan anak dapat melanjutkan segala pekerjaan atau karya yang mulia dan baik dari leluhurnya. Demikianlah makna sembahyang King Hoping yang sudah saya bacakan hari ini. Terimalah kembali salam seiman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Webe Tungkin. Menaikkan doa oleh Pak Haji, nanti para kecil dipersilahkan melaksanakan sembahyang. Marilah para tucin Bapak Ibu sekalian, kita awali penaikan doa sembahyang King Hoping siang hari ini dengan penaikan doa diiringi lagu Witik Kongsian. Kowe kono kuwi agak pendampingnya sih aku. Kita awali penaikan doa dengan mengucapkan kalimat suci Sang Sengsi. Di selebaran juga sudah ada. Mari bersama-sama. Puang I Santi
为典有德，广益上帝，为典有德，人心为为，道心为为，为敬为义，因这节中中有，为典这位，以色保者，永远为命，这救道夫尽在，尽这尽这，典为先生，广益上帝，为典有德，这证明，为这信，这明证，为这教，成这明义，明这诚意，无二无一，上帝领入，这典圣者，少不无价。Kehadiran Wang Tien, Tuhan Khalik semesta alam, yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Unce dipermuliakanlah. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan hari ini, Minggu tanggal 5 September 2021, bertepatan dengan tanggal 29 bulan 7 tahun 2572 Imlek. Diperkenan kami berhimpun melaksanakan upacara sembahyang King Kopling, sembahyang penghormatan, pengenangan kembali atas arwah para leluhur, umat dan saudara yang telah lebih dahulu menunaikan kewajiban hidupnya di atas dunia ini. Kami semua berdoa semoga di alamnya yang abadi, di haribaan kemuliaan kebajikan Tuhan, mereka semua telah mendapatkan kedamaian, kesentosaan dan keabadian. Para leluhur, para saudara, serta segenap umat yang telah mendahulu, dalam rahmat Wang Tien, dengan bimbingan Nabi Unce dan para sending, terimalah hormat dan semua persembahan kami. Dalam kekhidmatan dan kesucian batin, kami terus berdoa semoga yang kami sajikan dalam upacara sembahyang siang hari ini sebagai ungkapan kasih, bakti, cinta dan perhatian kami yang suci kepada para leluhur. Tuhan berkenan untuk para leluhur dan mereka yang telah mendahulu menerimanya. Saat ini kami kenangkan kembali sejarah kemanusiaan di muka bumi ini, bahwa apa yang kami miliki dan alami serta jalani dalam hidup yang sekarang adalah segala yang tidak dapat kami. Tuhan yang maha kuasa, yang maha segalanya, kiranya berkenan untuk memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami semua, sehingga segera dapat mengatasi, menghilangkan wabah virus corona COVID-19 ini dari negara kami tercinta, menjauhkan segala derita bangsa kami. Demikian pula berikanlah kesehatan kepada para medis, dokter, serta perawat dan para pemimpin bangsa kami yang saat ini serius bertugas menangani penyebaran dari COVID-19. Semoga semuanya ini dengan dukungan lapisan masyarakat, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, semuanya segera pulih kembali seperti sedia kala. Kami yakin dan percaya tiada persoalan yang tak dapat diatasi dan diselesaikan selama kami mau berusaha. Maka kami yakin segala harap yang di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Segala doa yang tulus dan suci Tuhan akan mengabulkannya. Huang Tien Sangti yang maha besar, hanya Engkaulah yang kami dengar. Huang Tien Sangti yang maha agung, hanya Engkaulah tempat kami berlindung.
Huang Tian Sangti yang maha mulia, hanya kepadamu lah kami berdoa. Huang Tian Sangti yang maha pengasih, dikolah sumber segala kasih. Huang Tian Sangti yang maha pengampun, dikolah maha penuntun. Semoga dengan rahmat dan ridho Tian, dengan bimbingan Nabi Kongcu, upacara yang kami laksanakan ini boleh menurunkan berkah, selamat sentosa untuk kami semua yang hadir di sini khususnya, serta bagi nusa, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia tercinta. Semoga segenap leluhur, khususnya yang nama-namanya tertulis di altar ini, Huang Tian berkenan memberikan kedamaian, ketentraman, kesentosaan dan keabadian juga untuk segenap leluhur kami yang lainnya. Berikanlah kesehatan, kekuatan dan kemampuan kepada kami yang masih harus melaksanakan tugas ini. Semua bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Huang Tian melindungi dan meneguhkan kami dengan kesentosaan yang besar, menjadikan kami selalu dipenuhi semangat kebajikan, membawa berkah bahagia, menjadikan semuanya semarak berkembang, membawa kegemilangan sepanjang zaman. Huang Tian melindungi dan meneguhkan kami, dipenuhi dengan segala yang tulus dan mulia, semuanya berjalan di dalam kebenaran, menerima beratus-ratus berkah Tuhan, diturunkan kebahagiaan abadi, dicukupkan keperluan sehari-hari. Huang Tian melindungi dan meneguhkan kami dengan suasana yang semarak dan berkembang, bagai gunung dan pegunungan, bagai bukit dan perbukitan, bagai aliran sungai Bengawan yang senantiasa berjalan melaju. Dipilih hari dan tempat, disiapkan segala sarana sebagai perwujudan bakti dan perhatian kami. Dilaksanakan sembahyang untuk keinginan yang suci ini. Maha gemilang firman Tuhan, kekal abadi tanpa batas. Bagai bulan menuju penuh, bagai matahari menuju naik, bagai gunung selatan yang abadi, tak pernah pudar dan gugur, bagai pohon song dan pok yang senantiasa menghijau. Demikianlah yang kami semua harapkan. Dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kami naikkan ke hadirat Tuhan. Jauhkanlah kami dari kelemahan, dari gerutu pada Tuhan, dari sesal pada sesama. Kami mampu belajar hidup benar dari tempat yang rendah menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami, yakin Tuhan selalu menjaga, menilik, membimbing dan menyertai kami semua. Maha besar Sangti, Tuhan Sang Pencipta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Huang I Sangti, Wei Tian Yu De. Huang I Sangti, Wei Tian Yu De. Xie Tian Zhe En, Sang Zai. Kita iringi penyempurnaan surat doa dengan lagu Tianpo. Yeah.
Yakuan wici siang hoyang ya sucin siang ikong sing su witian bing ban syung bukyong. Kita genapkan dengan memberikan penghormatan secara simbolis. Mari membongkok 3 kali ke altar sembahyang. Cikung, Sai Cikung, San Cikung. Baik. Terima kasih Wete Tong Tien. Shen Liu Ite. Para Tujin dan Doi yang terkasih, sekarang yang mau melaksanakan sembahyang secara pribadi kami persilahkan ya. Yang sebelah kiri ini altar umum, yang sebelah kanan khusus altar vegetarian. Para Tujin yang sudah selesai sembahyang pribadi bisa menuju samping lidang ya, samping lidang. Sambil beramah-tamah kami mohon untuk tetap kita menjaga protokol kesehatan. Yang ada kepalanya babi itu umum, yang tidak ada itu ciakje. Bagi leluhur yang vegetarian, sembayangnya sebelah kiri.